Shalom. Apa kabar? Iya, tentunya luar biasa. Sekali lagi Abang Sapa jawabnya luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Iya, tentunya kita masih sehat dan semangat. Ya, Abang mau undang adik-adiknya bangkit berdiri. Ya, kita mau memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Dan mari sebelum kita bernyanyi, Abang mau undang adik-adiknya bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Oke, semuanya masih bangkit berdiri. Abang mau kita bergembira dan tetap semangat. Kita bernyanyi dengan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Tahu
Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, perlindungan dan pertolongan kami bersyukur dan memuji Engkau karena kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami dari dosa dan kematian melalui pengorbanan Yesus Kristus. Pada saat ini, kami hendak bersyukur dan memuji Engkau dalam ibadah sekolah minggu di rumah-Mu yang kudus. Kami memohon kiranya Roh Kudus memimpin ibadah ini dan menguduskannya, sehingga pujian dan doa kami layak sebagai seruan umat yang membutuhkan pertolongan-Mu. Bangkitkanlah iman kami dalam menghayati penderitaan Yesus Kristus, supaya kami memperoleh penguatan kembali dalam menghadapi berbagai cobaan dan pergumulan dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Abang mau semua masih bangkit berdiri. Abang mau semua kita bernyanyi dan menari. Mari kita nyanyikan lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Oke adik-adik, hari ini kita mau membaca titah. Hari ini titah keberapa ya? Titah ke-5. Oke, kita bacakan sama-sama dari bahasa Indonesianya dulu. Titah ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oke, selanjutnya bahasa Simalungun. Titah palimahon. Maningon pasangapon mudo nama torasmu, ase martuaho, anjahadokaho manggolu, bani tanoh nabinereho ninaibata hubam. Nah, ada yang ingat gak ya? Ada loh lagu Titah Palimahon dalam bahasa Simalungun. Nini titah palimahonin. Pada ingat gak semuanya? Kita nyanyikan bersama-sama ya.
1, 2, 3, ya. Ni titah palimahonin, tita ninay batata, maningon pasangapon mudo, nama torasmu. Asemar tuaho, anjahado kaho monggolu. Bani tanoh nabi nerehoni nai batahubam. Oke, jangan lupa ya titah kelima. Sebelum kita membaca hafalan, Abang undang semuanya kita bernyanyi dengan lagu Tiap Langkahku Diatur Oleh Tuhan. Kita mau membaca hafalan. Yuk ambil Alkitabnya. Sudah? Sudah. Mari buka Alkitabnya dari
Nats Yohanes 12 ayat 13b. Yang sudah dapat katakan amin. Ya, sekali lagi Yohanes 12 ayat 13b. Sama-sama kita membacanya. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Sekali lagi Yohanes 12 ayat 13b. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Amin. Oke adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari siapkan hati, pikiran kita. Kita ambil sikap berdoa, tundukkan kepalanya. Kita mau berdoa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari yang indah ini. Tuhan masih berikan kami nafas kehidupan. Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk beribadah bersama meskipun di rumah. Meskipun kami menikmati ibadah secara online, tapi kami percaya kasih Tuhan tidak online dalam kehidupan kami, tapi kasih Tuhan nyata menyertai kami dari hari ke hari. Tuhan Yesus, hampir setahun sudah pandemi corona ini Tuhan, kami sudah hampir setahun juga beribadah di rumah terus Tuhan. Berikan kami terus semangat yang daripada Tuhan dan kerinduan untuk datang kepada Tuhan, untuk terus beribadah sekalipun dari rumah ya Allah. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat studi kami masing-masing. Kami tahu Tuhan ada jatuh bangun yang kami rasakan, ada kebosanan yang kami rasakan ketika kami harus belajar di rumah Tuhan. Kami rindu berkumpul dengan teman-teman kami, melihat bersama dengan guru juga Tuhan. Tapi biarlah kerinduan kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mau belajar menikmati apa yang kami hadapi sekarang Tuhan. Kami mau diberikan kekuatan dari Tuhan. Ketika kami mau belajar melalui daring, baik itu Google Classroom, Zoom, atau apapun itu caranya Tuhan. Tapi kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan terbaik bagi kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat gereja kami. Biar Tuhan memberkati semua yang mengambil bagian dalam pelayanan di gereja kami Tuhan. Kami juga berdoa buat GKPS secara umum Tuhan, baik dari Eporus, Sekjen, Preses, sampai keseluruhan full timer, juga guru sekolah minggu, Sintua, Porhanger, semuanya juga Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja bagi mereka masing-masing, memberikan hati yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, supaya kami semua jemaat juga dapat bertumbuh melalui pelayanan yang mereka lakukan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat segala program sekolah minggu Tuhan. Biar Tuhan berkati segala program yang sudah direncanakan. Kami tahu Tuhan para pengurus juga pasti pusing atau mungkin banyak harus memikirkan segala cara untuk menarik perhatian adik-adik sekolah minggu, menarik perhatian jemaat Tuhan, supaya tetap setia mengikuti ibadah, tetap setia mengikuti Tuhan. Biar Tuhan berkati juga seluruh pengurus sekolah minggu dimanapun mereka berada. Berikan mereka juga kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat kondisi kesehatan kami masing-masing, baik adik-adik sekolah minggu, remaja, orang tua, juga guru sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau yang mengenal dan mengetahui kondisi kami ya Allah, bahkan sampai ke jauh kedalaman hati kami. Kalau mereka dalam kondisi sedih, mereka dalam kondisi berduka, atau mungkin mereka kondisi sangat kelelahan, biar Tuhan yang berikan mereka kekuatan, penghiburan yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan ada dimanapun kami berada ya Allah. Jika mereka juga dalam kondisi sakit, Tuhan yang memberikan kesembuhan daripada Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah tabib yang ajaib. Kami juga berdoa Tuhan buat kerinduan-kerinduan kami yang mungkin tidak terungkapkan oleh kami. Biar Tuhan yang memberikannya seindah dengan waktunya Tuhan, karena kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kami juga berdoa Tuhan buat kondisi keuangan kami masing-masing, dari rumah tangga yang satu ke rumah tangga yang lain, bahkan dari kami semua Tuhan, dari segala segi Tuhan mungkin ada mengalami penurunan ya Allah. Tapi biarlah kami mengandalkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah sumber segala berkat yang akan memberikan sesuai dengan waktunya Tuhan. Tolong kami Tuhan di tengah masa pandemik ini, jangan biarkan kami
menjadi lupa bahwa Allah lebih besar daripada pandemik yang kami alami, bahwa Allah jauh lebih berkuasa dari semuanya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, sekalipun kami berhenti berdoa, kami percaya kasih-Mu dan kuasa-Mu tidak berhenti bekerja bagi kami. Terpujilah Engkau Allah yang sudah mengasihi kami dan memberikan hidup-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dengan lagu Ilobemu Tuhan. Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu untuk kita semua. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita ambil sikap berdoa, kita lipat tangan dan tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Bapa. Sampai pada hari ini, selama 1 minggu ini Tuhan masih terus sertai dan jagai kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan dan kasih karunia yang masih Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan yang boleh kuasai hati kami, pikiran kami, agar kami boleh fokus. Dan biarlah kuasa-kuasa si iblis yang ingin mengganggu kami, kiranya Engkau yang menjauhkan itu dari kami semua, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami nanti boleh menerapkannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, pada hari ini, hari Minggu, tanggal 21 Februari 2020, yang menjadi khotbah kita untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, itu diambil dari Yohanes pasal yang ke-12, ayat 12 sampai 19. Sekali lagi Kak Maria ulangi ya. Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan yang ke-19. Kakak bacakan untuk adik-adik. Adik-adik mendengarkan sambil melihat Alkitabnya ya. Yohanes pasal yang ke-12 ayat 12 sampai 19. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem.
Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Amin. Adik-adik, pada hari Minggu ini, tema kita adalah menyambut Yesus pembawa damai. Nah, kalau kita baca cerita kita hari ini, firman Tuhan yang disampaikan kepada kita hari ini adalah Yesus dielu-elukan, atau mungkin bahasa gampangnya Yesus dipuji, Yesus diagungkan oleh banyak orang. Nah, pada waktu itu, sebelum akhirnya Yesus sampai di Yerusalem, sebelumnya nih, Tuhan Yesus ada di kota Betania. Jadi masih di dekat Yerusalem ya. Jadi sebelum Yesus ada di Yerusalem, dia melakukan pelayanan di Betania. Kemudian Yesus melakukan perjalanan pelayanan berikutnya, yaitu kemana? Ke kota Yerusalem. Nah, sebelum Yesus sampai di Yerusalem, apa yang dia lakukan di Betania? Jadi ternyata adik-adik, ada loh alasan kenapa ya mereka, orang-orang yang ada di Yerusalem, bisa mengatakan Hosana, gitu ya, memuji, mengagungkan, mengelu-elukan Yesus. Ternyata ada kejadian luar biasa yang terjadi sebelumnya yang dilakukan oleh Yesus. Atau mungkin kita sering mendengar kata mukjizat, ya. Mungkin adik-adik pasti sering mendengar kata mukjizat. Ternyata sebelum Yesus sampai di Yerusalem, ada satu mukjizat yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Yesus. Apa itu? Yesus membangkitkan orang mati. Siapa itu? Iya, Lazarus. Jadi ternyata kisah tentang Yesus membangkitkan Lazarus itu terdengar sampai ke Yerusalem. Nah, itulah alasannya kenapa pada akhirnya di ayat ke-12 ketika Yesus menuju Yerusalem, mereka sudah mendengar kabar itu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Mereka mengambil daun palem. Ya, Kak Maria mau sedikit tunjukkan gambar ya, daun palem. Mungkin nanti adik-adik bisa dibantu orang tua kita juga, mungkin bisa searching di internet. Tapi Kak Maria mau sedikit kasih fotonya ya, gambarnya ini. Kurang lebih daun palem itu seperti ini ya. Jadi daun inilah yang digunakan orang-orang banyak pada saat itu untuk memuji, mengelu-elukan nama Yesus. Nah, kalau pada zaman perjanjian baru dulu, daun palem itu digunakan untuk memperingati hari-hari besar. Nah, kalau dulu namanya Hari Pondok Raya. Jadi ini sebagai simbol untuk memuji. Nah, mereka melakukan itu. Dan bukan hanya itu, mereka mengatakan Hosana. Gitu ya, Hosana, memberikan puji-pujian kepada Yesus, mengelukan Yesus yang mereka anggap sebagai penyelamat mereka dari penjajahan Romawi. Jadi ternyata ada alasan adik-adik kenapa mereka mengelu-elukan Yesus, yaitu karena mereka menganggap Yesuslah yang akan menolong mereka dari penjajahan Romawi. Ya, memang benar. Yesus yang dielu-elukan itu pada akhirnya bukan hanya menyelamatkan orang-orang yang ada di Yerusalem, namun menyelamatkan Kak Maria, guru-guru sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu, bahkan seluruh dunia ini tanpa terkecuali. Artinya apa adik-adik? Kita di sini juga diajarkan bahwa dari kisah ini kita diingatkan kembali bahwa Yesus yang dielu-elukan itu memang sudah direncanakan oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Kemudian apa yang terjadi berikutnya? Yesus melihat gitu ya, seekor keledai. Ini Kak Maria juga ada gambar sedikit ya. Jadi kurang lebih seperti ini gambarnya. Memang di situ dikatakan ada orang banyak ya. Jadi ini orang-orang ini mewakili lah ya. Karena kalau semua sepertinya nggak muat ya. Jadi ini mewakili, inilah Yesus.
naik di keledai. Jadi keledai itu kurang lebih hampir mirip ya dengan kuda, cuman ukurannya sedikit lebih kecil. Jadi Yesus menaiki keledai. Kemudian apa? Yesus nggak sombong. Siapa sih orang ini? Yesus tidak mengatakan seperti itu. Tapi apa yang dikatakan di ayat berikutnya? Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Maksudnya itu siapa? Ya Yesus. Gitu loh. Janganlah kamu takut bahwa aku datang untuk menyelamatkan kamu. Jadi artinya di sini adik-adik kita juga mau diajarkan, walaupun Yesus tadi disambut dengan daun palem, kemudian dieluk-elukan, dikatakan hosana itu bagi Raja Israel, tapi dia tidak sombong. Yesus tidak menjauhi mereka. Nah, untuk kita juga diajarkan bahwa adik-adik sekolah minggu, bahkan kakak juga diajarkan untuk tidak sombong, artinya untuk tetap rendah hati. Nah, adik-adik di sini kakak yakin pasti anak-anak sekolah minggu GKPS kilometer 7 adalah orang-orang yang rendah hati. Kenapa kita harus rendah hati? Karena Yesus pun sudah melakukannya, gitu ya. Jadi tema kita hari ini kan menyambut Yesus yang membawa damai. Nah, apa yang bisa anak-anak sekolah minggu lakukan? Ya sama seperti Yesus yang membawa damai. Marilah kiranya kehadiran anak-anak sekolah minggu mampu membawa damai, mampu membawa sukacita dengan segala kerendahan hati. Jadi kalau zaman dahulu keledai itu dipakai untuk menunjukkan gitu ya sebagai simbol kerendahan hati, dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dia tidak menggunakan kendaraan-kendaraan yang mungkin wow atau mungkin yang mahal atau yang berlapis emas, perak, enggak. Tapi yang Yesus gunakan adalah seekor keledai yang sangat sederhana. Itu ingin mengatakan kepada kita bahwa Yesus hadir untuk semua golongan, mulai dari yang paling rendah, yang mungkin tidak pernah diperhatikan oleh dunia ini. Jadi adik-adik, kalau kita sering merasa sedih, mungkin tidak diperhatikan, ternyata Yesus yang datang ke dunia itu memperhatikan kita loh. Bayangi banyak orang, itu kan tadi dibilang kan ada banyak orang yang menyambut dia, mengatakan hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, yaitu Raja Israel. Bayangi seberapa banyak. Mungkin adik-adik pernah nggak nonton gitu ya, atau pergi ke satu tempat yang ramai. Mungkin kalau kita pergi ke tempat yang ramai agak risih ya, aduh panas apa segala macam. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia dengan segala kerendahan hatinya menaiki keledai, bahkan dia mengatakan sebuah penghiburan gitu ya di ayat yang ke-15, jangan takut. Lihatlah rajamu datang. Iya, memang Yesus datang. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Bukan hanya orang-orang Yerusalem, tapi semua orang yang ada di dunia ini. Kemudian di ayat berikutnya dikatakan murid-murid Yesus pada saat itu bingung. Kenapa ya Yesus mengatakan seperti itu? Kemudian mereka teringat di kisah sebelumnya ketika Yesus membangkitkan Lazarus. Oh iya, baru kami teringat bahwa sebenarnya Yesus sedang menceritakan dirinya. Gitu loh adik-adik. Jadi kita hari ini mau belajar bahwa ternyata Yesus yang hadir pada saat itu ternyata hadir juga loh di hidupku. Gitu. Kemudian di ayat berikutnya mereka mengatakan ternyata banyak orang loh yang menantikan Yesus. Karena tadi itu yang tadi Kak Maria bilang di awal, bahwa ada satu mukjizat besar yang dilakukan oleh Yesus. Ya mungkin pada saat itu orang, kok bisa ya gitu. Tapi Yesus melakukannya. Apa yang tidak mungkin yang dilihat oleh mata kita ternyata mungkin bagi Yesus. Yaitu apa? Dia membangkitkan Lazarus, dan ternyata berita itu tersebar kemana-mana. Gitu loh. Jadi orang-orang penasaran dengan dia, dan orang-orang menganggap bahwa Yesus itulah yang akan membebaskan mereka. Dan memang benar, Yesus yang nantinya gitu, mati di kayu salib, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Iya, memang benar, dia yang menyelamatkan kita. Jadi Kak Maria hari ini mau mengingatkan sama adik-adik, kita belajar dari Yesus. Bagaimana dia dengan segala kerendahan hatinya ketika melakukan pelayanan. Kemanapun Yesus pergi, dia selalu menggunakan kerelaan hatinya, kerendahan hatinya. Gitu. Mungkin kalau adik-adik ada yang pernah mendengar kisah tentang Bunda Teresa ya. Salah satu suster yang melakukan pelayanan ke orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang sakit. Dia tidak lagi memikirkan dirinya. Dia tidak lagi memikirkan kemegahan. Oh, di mana nanti aku tidur? Kalau nanti aku merawat orang sakit, bagaimana nanti aku kalau ternyata kena sakit juga? Tapi dia tidak melakukannya itu. Justru dia mengambil bagian yang mungkin dunia lihat itu apa sih gitu loh. Mungkin itu tidak layak, tapi apa? Bunda Teresa melakukannya dengan kerendahan hati. Begitu juga dengan kita adik-adik.
Tuhan ingin anak-anaknya, dalam hal ini adik-adik sekolah minggu GKPS kilometer 7, memiliki kerendahan hati, menjadi pribadi yang tidak sombong, mau membantu orang lain, dan yang paling penting adalah menjadi pembawa damai, sama seperti Yesus yang sudah membawa damai, yang memberikan kelegaan kepada orang-orang yang ingin dibebaskan. Dan itulah yang mau kita pelajari hari ini adik-adik. Kakak tahu, memang di dalam melakukan firman Tuhan, kita sering gagal mungkin. Bahkan mungkin kita sering lupa. Atau mungkin adik-adik, aduh aku kan masih kecil kak, aku nggak ngerti firman Tuhan. Bagaimana sih maksudnya rendah hati? Bagaimana sih maksudnya tidak sombong? Bagaimana sih maksudnya menjadi pembawa damai? Tapi percayalah adik-adik, ketika adik-adik mau memberikan diri dengan kerelaan hati untuk diajari oleh Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan bekerja melalui banyak hal. Salah satunya apa? Melalui firman yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu, melalui firman atau doa tiap pagi bersama dengan orang tua. Jadi adik-adik, firman yang kita dengarkan itu tidak hanya kita dengarkan selesai. Nih misalnya nih Kak Maria nih udah selesai firman, udah yang penting aku sekolah minggu nih, aku kasih laporan ke guru-guru sekolah minggu, iya Kak aku hadir, aku memberikan persembahan. Tidak cukup hanya di situ adik-adik. Hari ini kita belajar lagi dari firman Tuhan, diingatkan bahwa kita harus memiliki kerendahan hati, bahwa kita harus bisa menjadi pribadi yang membawa damai, sama seperti kehadiran Kristus, kehadiran Yesus di tengah-tengah kota Yerusalem. Dia bisa memberikan kelegaan kepada orang-orang. Makanya mereka sanggup mengatakan Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Yang pada akhirnya orang-orang melihat sendiri kebesaran dan keagungannya. Jadi adik-adik, sekali lagi kita diingatkan gitu. Mari sebagai anak-anak Tuhan kita belajar menjadi pribadi yang rendah hati, menjadi pribadi yang tidak sombong. Apapun berkat yang sudah Tuhan berikan kepadamu, apapun berkat yang sudah Tuhan berikan di tengah-tengah keluargamu, apapun hal-hal baik yang sudah Tuhan berikan kepadamu, mari belajar rendah hati, terutama di tengah-tengah kondisi pandemi ini ya. Kalau Kak Maria hitung mungkin nanti di bulan Februari kita sudah 1 tahun tidak bertemu. Ini kurasa kakak yakin adik-adik sekolah minggu ini yang kecil-kecil ini udah pada besar ini. Udah 1 tahun kita tidak bertatap muka adik-adik. Udah 1 tahun kita tidak bersama-sama berkumpul di gedung sekolah minggu untuk seperti biasa mengadakan kebaktian. Tapi apa yang mau kita pelajari juga? Ternyata di tengah-tengah kondisi seperti itu kita salah satu orang yang diberkati loh. Diberkati karena apa? Masih diberikan kesehatan. Masih diberkati, masih diberikan kesempatan nih untuk beribadah. Mungkin ada orang-orang yang di luar sana yang masih kesulitan untuk mengakses firman Tuhan, bahkan mungkin kesulitan untuk mendapatkan Alkitab. Tapi kita ternyata orang-orang yang diberkati. Untuk itu adik-adik, mari kita sama-sama belajar untuk merendahkan hati kita, untuk menjadi pembawa damai sama seperti Yesus. Dan mari juga buka hati kita untuk menerima Yesus yang sudah membawa damai. Bukan hanya membawa damai, ternyata Yesus pun membawa keselamatan bagi adik-adik, bagi kakak-kakak guru sekolah minggu, bahkan bagi seluruh dunia ini tanpa terkecuali, gitu ya, tanpa terkecuali. Jadi Yesus menyelamatkan tidak pilih-pilih orang. Apapun latar belakangmu, apapun pekerjaanmu, dimanapun sekolahmu, bagaimanapun latar belakang keluargamu, Tuhan mengasihimu. Jadi adik-adik, mari sama-sama kita menjadi orang yang rendah hati, tidak sombong, dan mau menolong orang lain, serta menjadi pembawa damai sama seperti Yesus Kristus. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang sudah tadi kami dengarkan, tidak hanya kami dengarkan selesai di sini saja Tuhan, tapi kami boleh mengerjakannya. Kami boleh mengaplikasikannya sekalipun Tuhan. Kami masih anak-anak, kami mungkin sulit mengerti firman-Mu, tapi kami mau menyerahkan hati kami Tuhan, agar kami boleh pelan-pelan belajar mengerti firman-Mu, dan kami boleh mengerjakan firman yang sudah disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu kami. Hari ini kami belajar Tuhan, menjadi pribadi yang rendah hati sama seperti Yesus. Ketika dia dielu-elukan Tuhan, dia tidak menjauh, atau bahkan dia tidak sombong Tuhan, tapi justru dia memberikan kelegaan dengan mengatakan bahwa kami tidak perlu takut Tuhan. Dan untuk itu Tuhan ajarkan kami Bapak, agar kami boleh mengertinya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu ini terus
melekat di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Tuhan apabila selama kami mendengarkan firman-Mu kami tidak fokus, kami tidak duduk dengan tertib, atau bahkan kami main-main Tuhan. Sekiranya Tuhan yang boleh menguduskan agar kami boleh terus layak untuk datang ke hadirat-Mu. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi dengan lagu Kami Bawa Korban Puja. Kami bawa korban puja ke dalam rumah Tuhan, juga korban kegirangan ke dalam rumah Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Kami bawa korban puja ke dalam rumah Tuhan, juga korban kegirangan ke dalam rumah Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan, dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian, dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya, agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon, kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Pengumuman buat Bapak, Inang, dan adik-adik kami sekolah minggu, persembahan dikumpul ke GSM atau bisa ditransfer ke rekening BNI atau OVO atas nama Kak Dharma Sinaga. Minggu depan kita tetap ibadah pada jam yang sama, jam 10 WIB. Absensi diisi di link Google Form atau melapor ke GSM yang di sektor masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.